Di masa pandemi COVID-19, nominal utang perusahaan listrik negara tembus 500 triliun rupiah. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir pun resah dan meminta manajemen melakukan terobosan penting untuk memperbaiki masalah utang ini. Secara detail, berdasarkan laporan keuangan PLN semester 1 2021, jumlah kewajiban atau liabilitas PLN per 30 Juni 2021 mencapai 643,86 triliun rupiah. Terdiri dari jumlah liabilitas jangka pendek sebesar 143,55 triliun rupiah dan liabilitas jangka panjang sebesar 500,3 triliun rupiah. Erick menilai PLN kian berat di masa pandemi. Selain memberi kompensasi subsidi pada pelanggan, transformasi pembangkit menjadi energi terbarukan membutuhkan dana yang besar. Menurutnya, perlu ada dua hal besar yang jadi perhatian, di antaranya menekan belanja modal dengan menekan proyek-proyek yang tidak diperlukan. Lalu, PLN juga perlu melakukan refinancing utang agar memperkuat arus kas. Pemerintah menyuntikkan penyertaan modal negara PMN 6,2 triliun rupiah kepada Hutama Karya. Penambahan PMN ini bersumber dari APBN 2021. Suntikan dana ini diharapkan bisa memperbaiki struktur permodalan perusahaan. Pemerintah juga berharap dana ini dapat meningkatkan kapasitas usaha perusahaan dalam membangun jalan tol Trans Sumatera. Selain Hutama Karya, pemerintah juga akan menambah suntikan PMN kepada Waskita Karya dan Kereta Api Indonesia, sehingga total suntikan PMN untuk tiga entitas itu mencapai 49,8 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, suntikan dana untuk Hutama Karya digunakan untuk penyelesaian 4 ruas jalan tol Trans Sumatera, di antaranya Medan Binjai, Binjai Langsa, Pekanbaru Dumai, hingga Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat. Sementara itu untuk Waskita Karya akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan 7 ruas jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa. Asian Infrastructure Investment Bank menggelontorkan pinjaman senilai 150 juta dolar Amerika atau setara 2,1 triliun rupiah untuk proyek satelit multifungsi bernama Satelit Indonesia Raya atau Satria 1. Satelit ini dijadwalkan dapat mengorbit pada kuartal ketiga tahun 2023 mendatang. Proyek ini diharapkan dapat mengoneksikan 45 juta masyarakat Indonesia di daerah 3T atau tertinggal, terpencil, dan terdalam yang belum memiliki akses internet, di mana proyek tersebut merupakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Melansir Kementerian Komunikasi dan Informatika, secara total modal atau capital expenditure proyek ini sebesar 545 juta dolar Amerika atau setara dengan 7,68 triliun rupiah. Selain AIIB, pemerintah juga mendapatkan pinjaman komersial oleh The Korea Development Bank atau KDB. Kemudian, proyek juga disokong oleh sindikasi dari Bank Kredit Ekspor Prancis, Banco Santander, dan HSBC Continental Europe. Indeks harga konsumen Amerika Serikat melambat pada Juli 2021, meskipun tetap pada level tertinggi dalam 13 tahun secara tahunan. Ada tanda-tanda tentatif bahwa inflasi Amerika Serikat yang disebabkan gangguan rantai pasokan sudah melewati puncaknya. Inflasi Amerika Serikat per Juli 2021 naik 5,4% secara tahunan. Angka ini masih sama dengan inflasi pada Juni 2021. Realisasi ini juga di atas ekspektasi ekonom Dow Jones yang memperkirakan di level 5,3%. Sementara secara bulanan inflasi tercatat sebesar 0,5% dan sesuai dengan ekspektasi pasar. Mulai melambatnya laju inflasi seakan memberikan afirmasi terhadap asumsi lonjakan harga hanya bersifat sementara. Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell berulang kali meyakinkan pasar bahwa harga akan berangsur normal saat rantai pasok mulai membaik. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi keputusan The Fed menyangkut langkah tapering off atau pengetatan stimulus yang belakangan kembali ramai dibicarakan. Bos Tesla Elon Musk dinobatkan sebagai Chief Executive Officer termahal di dunia. Jelas saja,
Dalam setahun dia digaji hingga 95 triliun rupiah setahun, atau bila dihitung bulanan dan dibulatkan, jadi sekitar 8 triliun rupiah. Mengutip Bloomberg Pay Index, Elon Musk sejak 3 tahun lalu menyandang status bos yang digaji paling mahal dalam sejarah. Selain Elon Musk, ada pula Mike Picos, CEO Oak Street Health, yang digaji sekitar 7,1 triliun rupiah setahun yang masuk sebagai bos perusahaan global dengan bayaran termahal. Lalu, ada Trevor Bezdek, co-CEO Godrich Holdings, Douglas Hirtz, co-CEO Godrich Holding, dan Eric Wu, CEO Open Door Technologies.